Silahkan, mangga dilanjutkan. Ya, perkenalkan nama saya Fauzia Hansa yang akan memandu acara pada siang hari ini. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Dr. Lisa Listiana selaku Direktur dari WASITS. Yang ketiga adalah sesi dokumentasi. Yang keempat adalah sesi pemaparan materi dari Bapak Wisudanto selaku Ketua dari Puspas Universitas Erlangga dan juga Bapak Gun-Gun selaku General Manager Wakaf Salman. Yang kelima adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, menuju sesi selanjutnya adalah sesi sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Lisa Listiana selaku Direktur dari WASITS. Kepada Bu Lisa, layar dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Zaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, kita di Jumat siang kali ini bisa silaturahim kembali di Nazir Sharing Session yang kedua ya, diadakan oleh teman-teman divisi kelas dan training. Saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada Pak Dr. Wisudanto dan Pak Dudun Saptari sudah berkenan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmunya kepada kami semua di sini. Kami mengucapkan terima kasih. Tadi Pak Gun-Gun sempat tanya ini siapa saja kira-kira pesertanya yang hadir begitu ya Pak. Memang target utamanya sebenarnya dari teman-teman tim wasit gitu ya. Dan kami berbagi juga ke teman-teman secara umum gitu karena di wasit ada beberapa grup. Jadi teman-teman penggiat wakaf ya yang diinformasikan terkait dengan sesi pada siang hari ini. Dan harapannya memang dari sesi Nazir Sharing Session ini kita bisa saling belajar dan bisa berbagi pengalaman begitu ya, karena memang kalau dari literatur yang ada begitu ya, kalau di wasit ini kan sebenarnya kita fokusnya di riset dan think tank gitu ya di bidang wakaf gitu. Kalau kita lihat sebenarnya belum begitu banyak gitu yang tertulis, walaupun sebenarnya kalau praktek perwakafan dan juga inovasi di bidang perwakafan itu Masya Allah sekali sebenarnya di Indonesia kan dengan jumlah nazir yang ratusan itu banyak sekali sebenarnya yang bisa dibagikan ya, bukan hanya untuk konteks nasional tapi juga berbagi antar negara begitu. Nah, jadi sebenarnya berawal dari situ wasit berusaha untuk bagaimana kita mencoba mengadakan gitu ya satu forum diskusi yang ini bisa jadi wadah berbaginya nazir dan sekaligus bisa jadi sesi untuk berbagi kepada yang lain dan bagi teman-teman barangkali yang peneliti, teman-teman yang sedang riset di bidang wakaf itu juga dapat informasi baru bahwa ternyata sebenarnya di Indonesia itu banyak juga praktek wakaf dan berbagai inovasinya gitu ya, dan dampak-dampak kebaikan yang dihasilkan dari wakaf gitu. Jadi saya berharap semoga acara ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang hadir, baik live ya pada sesi ini ataupun nanti yang menyimak recordingnya. Insya Allah mohon izin kepada Pak Dr. Wisudanto dan Pak Gun-Gun untuk nantinya diupload juga di media sosial wasit gitu, sehingga lebih banyak juga yang bisa menyimak materinya dan bisa mengambil manfaat dari sesi siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Zaza dan saya juga mau belajar ini ikut nyimak materi pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Zaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lisa atas sebutannya. Ya, seperti kata Bu Lisa tadi ya, semoga dengan agenda Nazir Sharing Session siang hari ini bisa menjadi sarana kita untuk lebih mengenal wakaf dan juga terutama peran Nazir dalam mengelola wakaf untuk kebermanfaatan umat. Baik, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Bagi para peserta pada siang hari ini, jika tidak berhalangan, monggo bisa menyalakan fitur kameranya untuk diadakan sesi dokumentasi. Mungkin saya tunggu hingga 13.37.
Baik, untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada yang bertugas. Saya hitung guys dari 1 sampai 3. Baik, Mbak 1. Dada, kalau dirasa sudah siap, kita hitung mundur ya, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mas Rehan atas sesi dokumentasinya. Selanjutnya berlanjut ke sesi inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Wisudanto SEMF CFP, selaku Ketua dari Pusat Pengembangan Dana Sosial Universitas Airlangga. Jadi sebelumnya sekilas tentang Puspas UNER. Jadi Puspas UNER merupakan unit kerja Universitas Airlangga yang kemudian bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sosial dari masyarakat untuk kemudian mewujudkan visi misi Universitas Airlangga yang berasal dari masyarakat. Selain itu, sedikit fun fact, Universitas Airlangga merupakan universitas negeri pertama di Indonesia yang kemudian tersertifikasi Nazir oleh Badan Wakaf Indonesia dan mendapatkan izin dari Basnas sebagai unit pengumpul zakat. Tak perlu berlama lagi, saat ini sudah bersama dengan kita semua, Bapak Wisudanto, selaku Ketua dari Pusat Pengembangan Dana Sosial Universitas Airlangga. Kepada Bapak Wisudanto, layar dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang kami hormati, perkenalkan nama saya Wisudanto dari Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga dan sekaligus saya sebagai koordinator Nazir di lingkungan Universitas Airlangga. Yang kami hormati Bu Lisa Listiantika selaku Direktur Wakaf Center for Indonesian Development and Studies. Kemudian yang kami hormati Pak Gun dari Direktur Wakaf Salman ITB. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di dalam forum online ini dan saling asi dan asuh, saling bertukar pendapat juga dalam meningkatkan wakaf ini ya, di lingkungan Indonesia khususnya ini ya. Begitu ya Pak Gun. Kami mohon izin untuk bisa memulai. Mas, monggo silakan. Next. Kami perkenalkan dulu, awalnya di lingkungan Universitas Airlangga, kami hanya ada Puspas UNER. Ya. Di Puspas UNER ini didirikan berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 789 /UN 3 2017 tanggal 7 Juni 2017. Di surat keputusan Rektor tersebut hanya difasilitasi 2 pengumpulan dana, yaitu dana abadi dan dana sosial. Memang di dalam keputusan Rektor ini adalah dana abadi ini bukan dana abadi yang dimiliki UNER, jadi memang di UNER ini dana abadi yang terpisah ya, yang memang dana abadi yang berasal dari dana masyarakat, ya, jadi bukan dana abadi miliknya UNER. Jadi ketika tahun 2017 ini ya kita baru punya dana abadi yang memang berasal dari dana masyarakat. Nah, baru kita kumpulkan dana abadi itu dari masyarakat. Mungkin berbeda dengan ITB nantinya yang langsung dana abadi begitu. Kemudian kita kalau sekarang kita juga sudah mengadaptasi adanya SDGs. Di surat keputusan tersebut juga di-encourage bahwa penyaluran Puspas itu ada 9 skenario yang sekarang sudah kita mengimplementasikan SDGs ya. Ada mulai dari beasiswa pendidikan karakter, bantuan riset penelitian, sambung rasa, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan prestasi akademik, pembinaan sahabat Puspas, kemudian dana talangan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setelah kita mendirikan Puspas, selanjutnya kita memperoleh sertifikat Nazir. Ya. Kita mengurus kenaziran karena di dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf,
kalau wakaf itu harus dipisahkan lagi, ya. Jadi kita akhirnya muncul peraturan rektor, surat keputusan rektor Universitas Airlangga tahun 2020 tentang struktur organisasi Nazir. Karena wakaf ini memang pengelolaannya harus dipisah dari dana sosial yang lain, ya. Karena kalau dana sosial yang lain itu ada di Puspas, ya, begitu. Kalau Puspas seperti dana sosial lain itu apa? Seperti infak, sedekah, kemudian ada juga dana abadi yang dikelola oleh Puspas. Karena kita sudah disertifikasi Nazir, agar governance kita pisahkan begitu. Kita terdaftar sebagai Nazir organisasi di lingkungan Badan Wakaf Indonesia. Jadi bukan Nazir yayasan begitu. Kenapa kok kita terdaftar sebagai Nazir organisasi? Para pendiri kita dan para pemimpin di lingkungan Universitas Airlangga merasa bahwa dengan Nazir organisasi akan kekayaan itu akan melekat pada organisasi, bukan pada pendiri yayasan, sehingga kita memutuskan untuk berdiri atas Nazir organisasi. Sehingga di dalam keputusan terkait dengan keputusan Rektor Universitas Airlangga 116 UN 334 TU 2020 tentang struktur organisasi Nazir, Rektor ex officio sebagai Ketua Nazir, kemudian Ketua Puspas juga ex officio sebagai koordinator dalam menjalankan aktivitas Nazir sehari-hari, sehingga antara Puspas dan Nazir merupakan organisasi yang berbeda karena di bawah itu sekretaris Nazir, anggota itu juga sudah berbeda dengan Nazir, sehingga karena pembicaraan hari ini kita membahas fokus kepada wakaf, maka kami bergeser ya, membahasnya tidak di Puspas Unair, tapi kita bahas di ranah Nazir Universitas Airlangga. Oke, aset yang dikelola di Nazir Universitas Airlangga itu terbagi menjadi dua, yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf tidak bergerak. Wakaf tidak benda bergerak ini ada wakaf uang, ya, kita masukkan dalam instrumen keuangan, yaitu deposito, sukuk, saham. Kemudian di sektor real kita juga ada menggagas sebuah wakaf temporer, ya, wakaf temporer pertama kali di Indonesia ini, yaitu terkait dengan Gria Kartija. Jadi rumahnya itu diwakafkan secara temporer manfaatnya, kemudian dimanfaatkan oleh Nazir Universitas Airlangga untuk aktivitas Nazir dan menghasilkan income, ya, dan keuntungan. Keuntungan tersebut baru digunakan untuk makuf alai begitu. Kemudian ada juga wakaf permanen, kita juga memperoleh wakaf permanen di beberapa tempat, dan ada satu wakaf tempat ibadah yang di kampus A. Ya, Bapak Ibu sekalian, hadirat dan hadirin, kita bisa melakukan wakaf secara langsung hanya dengan melakukan scan pada QR code. Kemudian nanti akan kita bacakan terkait sigot wakafnya, dan pihak-pihak Puspas akan menghubungi jenengan untuk melengkapi semua rukun wakaf begitu. Dapat dengan hanya menyekan kris ini saja, ya, begitu. Kita juga punya model terkait jemput donasi, kemudian bisa saja langsung lewat on the spot, tinggal scan QR code ini, kemudian nanti menghubungi call center kami, ya, begitu. Ini terkait wakaf temporer kami, Gria Kartija, yang digunakan untuk rumah tahfiz Quran, yang mempunyai program inklusif kewirausahaan, begitu. Dan ini yang wakaf tempat ibadah yang ada di kampus A. Untuk wakaf Gria Kartija ini agak unik karena tadi sudah kami disebutkan, ini kita kembangkan dengan melibatkan berbagai macam skenario, ya, diantaranya karena di Puspas Unair itu kita itu juga sebagai UPZ, kemudian yang kita serahkan ke
LAS atau BAS itu harus kita unduh dengan program, maka Gria Kotija mengunduh apa yang disampaikan kepada LAS ataupun BAS itu melalui program Gria Kotija. Begitu, untuk membiayai mahasiswa yang sebagian tinggal di Gria Kotija, karena di dalam Gria Kotija ini ada beasiswa dan ada yang reguler yang tidak ikut beasiswa, begitu. Sedangkan rumahnya sendiri itu grianya adalah wakaf temporer, begitu. Rumahnya wakaf temporer, kemudian kita upgrade, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan Nazir Universitas Airlangga, begitu. Alhamdulillah dengan adanya program seperti itu di lingkungan Universitas Airlangga, kami mendapat kepercayaan ini, bahkan di lingkungan tempat berdirinya wakaf temporer tersebut. Ada warga yang di lingkungan sekitar tahu kalau rumah tersebut kita produktifkan sebagai rumah Gria Kotija, maka tetangga depan itu berkeinginan ya untuk mewakafkan. Akhirnya alhamdulillah ini insya Allah mohon doa restunya Bapak Ibu, mohon supportnya begitu, bisa mewujudkan persis di seberang Gria Kotija ini. Ya. Insya Allah akan kita gunakan musola, karena masyarakat di sekitar di tempat itu belum ada musola, ya begitu. Alhamdulillah dengan adanya siswa Gria Kotija yang melakukan apa ya istilahnya mengajak anak-anak yang ada di situ untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu bersama, insya Allah kan situasi dan lingkungan di sana akan lebih sejuk lagi begitu. Jadi kami mohon dukungan Bapak Ibu, monggo kalau mau ikut berwakaf langsung dengan hanya men-scan QR code di sebelah kanan ya begitu. Insya Allah di lantai 1 akan kita jadikan untuk musola, kemudian di lantai 2 ada perpustakaan untuk Gria Kotija dan kantor manajemen Gria Kotija. Oke, prinsip yang kita pertahankan dalam pengelolaan Nazir di lingkungan Universitas Nazir organisasi di lingkungan Universitas Airlangga, pertama halal, akuntabel, maslahah, profesional, transparan, dan kredibel. Karena ketika kita berkata transparan dan kredibel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau akuntabelnya kita diawasi minimal oleh 2 angkutan publik, yaitu pengawasan oleh komite audit internal Majelis Mali Amanat Universitas Airlangga, kemudian kita diaudit ya, puspasnya diaudit, nazirnya juga diaudit oleh kantor angkutan publik begitu, karena puspasnya menggunakan PASK 35, kemudian kalau nazirnya ISAK 35, kemudian kredibilitas dan profesional itu targetnya adalah kinerja keuangan yang berkelanjutan atau sustainability performance di financial report. Ini laporan keuangan kami juga open, bisa diakses 24 jam ya, monggo di websitenya di Puspas, ya, begitu. Oke, tantangan ya, karena Bu Lisa kemarin mewajibkan kami untuk bercerita ini ya terkait tantangan dalam mengelola wakaf gitu ya. Pertama kita ada tantangan itu karena kita terdaftarnya atas nama Nazir organisasi begitu. Untuk masuk ke capital market itu agak susah karena pertama diminta terkait dengan NPWP ya. NPWP-nya Nazir organisasi itu nggak ada begitu ya. Nah ini yang agak susah sehingga ketika kita masuk ke capital market kita harus masuk lewat kantor manajemen Universitas Airlangga. Jadi yang masuk investasinya itu lewat sana. Kita bergabung dengan direktur. Padahal kan pinginnya Pak Rektor itu ya sudahlah untuk amal, untuk ibadah dipisahkan hartanya. Akhirnya tercampur lagi. Karena memang nggak di-encourage ya di Indonesia ini. Ya, bukan sebagai badan hukum ya begitu. Nazir organisasi itu bukan sebagai badan hukum begitu. Terus ketika mengurus kenadiran ya, itu ternyata
ketika ada yang berwakaf yang sifatnya permanen, itu KUA juga punya kepentingan ini, harus melakukan pengurusan lagi, walaupun sudah punya sertifikasi nadhir yang wakaf uang, ya, tapi di KUA tetap harus mengurus, ya, begitu. Nah, ini ada tumpang tindih ini, ya, terkait administrasi. Kemudian literasi masyarakat di Jawa Timur, ya, khususnya ini masih terkait wakaf itu masih 3M ini, ya, masjid, makam, madrasah, begitu, ya. Yang terkait wakaf produktif ini masih terbatas, ya, mudah-mudahan apa yang diusahakan Bu Lisa ini bisa meningkatkan literasi, ya, Bu Lisa ngaten. Oke, ini pun juga hal yang diwajibkan oleh panitia ini untuk menjawab strategi, ya, strategi nazir untuk generasi muda, ya, begitu, ya. Kita punya program GERBU, ya, Gerakan Wakaf 1000, jadi kita biasakan mahasiswa Universitas Airlangga khususnya untuk selalu terlibat, ya, dalam semua kegiatan kami, apalagi di kampus Merdeka Belajar kita open begitu, ya, monggo dibiasakan untuk melakukan wakaf dengan cara ringan, ya, Rp1.000 paling enggak, itu menjadi jargon kami, ya, GERBU, Gerakan Wakaf 1000, maksudnya Rp1.000 pun boleh begitu, ya. Nanti kan lama-lama mereka akan terbiasa begitu kalau Rp1.000 tiap hari begitu. Kemudian melakukan edukasi peningkatan literasi. Kemudian kita juga melakukan setiap penerimaan siswa baru, tahun angkatan baru, kita sosialisasikan kepada mahasiswa, orang tua siswa, ya, bahwa di Universitas Airlangga itu juga kalau memiliki kepedulian yang tinggi untuk kepentingan sosial, itu bisa berwakaf melalui nadhir Universitas Airlangga. Ya, Bapak Ibu, monggo jangan ditunda-tunda kalau mau berwakaf, ya. Mari percayakan wakaf Anda di Nazir UNER dengan scan QR code ini. Ya, itu Bu Lisa dari kami. Matur nuwun Bapak Ibu. Baik. Terima kasih banyak Bapak Wisudanto atas pemaparan materinya. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala di kamera, jadi belum bisa menyalakan kamera. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wisudanto, ya, terkait beberapa program dan juga profil dari Puspas UNER. Salah satu yang sangat unik yang tadi saya highlight, ya, terkait dengan Hidayah Hadijah. Jadi tadi ada sebuah program wakaf temporer yang kemudian menawarkan beasiswa dan beberapa pelayanan, ya, bagi mahasiswa UNER gitu. Kemudian tadi juga dijelaskan terkait dengan beberapa strategi seperti Gerakan Wakaf 1000 dan juga beasiswa, dan juga adanya edukasi peningkatan literasi melalui webinar dan program magang gitu. Dengan itu diharapkan bisa meningkatkan sosialisasi dan juga literasi, ya, khususnya terkait dengan wakaf di Universitas Airlangga. Baik, terima kasih Bapak Wisudanto. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Bapak Gun-Gun Saptari Hidayat, STMBA, selaku General Manager dari Wakaf Salman. Sekilas terkait dengan Wakaf Salman, jadi Wakaf Salman merupakan lembaga non-profit Islami yang berdedikasi secara produktif dalam mengemban amanah utama sebagai nazir atau pengelola wakaf umat melalui kegiatan-kegiatan filantropis yang berlangsung di Masjid Salman ITB. Jadi sekilas sejarahnya, berawal dari pendirian Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, yang kemudian menjadi ibu dari kelahiran 1-1, lembaga filantropi Islam di Masjid Salman, salah satunya kemudian Rumah Amal Salman, dan Wakaf Salman ini kemudian menjadi yang bergerak di pelaksanaan siswa umat, dan kemudian menjadi sebuah lembaga nazir yang terpisah pada tahun 2016 di bawah naungan YPM Salman ITB. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua, kepada Bapak Gun-Gun Saptari Hidayat selaku General Manager dari Wakaf Salman. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim panitia dan seluruh organisasi yang hadir hari ini, yang saya hormati juga Pak Wisudanto nih.
Makasih Pak, kami juga banyak belajar. Ini kalau untuk wakaf uang, wakaf Salman ini baru akan memulai. Ini kayaknya harus belajar nih ke Pak Sudanto ya. Dan terus terang ini saya juga baru sebulan ini di wakaf Salman kalau boleh jujur gitu ya. Dapat amanah di GM, sebelumnya sempat di BUMD. Ya pada akhirnya Allah tampaknya sedang menggerakkan puzzle kehidupan saya, salah satunya suruh bantuin ngurusin wakaf gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih dapat banyak ilmu juga di forum hari ini. Saya coba paparkan ya, mohon izin. Ya. Sebentar ya, maaf ya. Oke. Ya, sudah muncul belum ya? Di tempat saya sih belum kelihatan. Sudah muncul belum ya? Belum ya? Belum, Belum, Pak. belum terlihat. Bentar ya, maaf ya. Oke. Ini saya sudah lama tidak pakai ini di Google Meet. Biasanya pakai Zoom, soalnya maaf nih. Nah, muncul ya kayaknya? Sudah muncul belum ya? Sekarang sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Baik, tadi sudah dijelaskan sekilas tentang sejarah Wakaf Salman ya. Jadi memang Wakaf Salman ini lahir di bawah Yayasan Pembina Masjid Salman. Dan dulu awalnya itu bergabung dengan Rumah Amal ya awalnya. Namun di tahun 2016 akhirnya jadi terpisah. Jadi ada Rumah Amal. Kalau Rumah Amal ini lebih ke LAZ ya, Lembaga Amil Zakat. Lalu ada Wakaf Salman yang lebih ke pengembangan wakaf begitu ya. Ini visi misinya kurang lebih ya. Jadi memang ada kata kunci yang kita nginduknya ke Salman nih. Kata kuncinya ingin menjadi pelopor pembangun peradaban umat. Wah ini keywords yang keren tapi berat gitu ya. Jadi termasuk visi dari Masjid Salman sendiri memang ingin menjadi masjid yang menjadi pelopor peradaban umat begitu. Karena kan bagaimanapun generasi muda itu salah satunya dicetak di masjid kampus ya. Jadi kita berharap kehadiran YPM termasuk kehadiran Wakaf Salman ini bisa menjadi pelopor peradaban umat. Itu kurang lebih dari visinya, dan ini gambaran sedikit tentang total wakif. Jadi memang awalnya wakif kita itu lebih banyak di segmen alumni, tapi berjalan seiring waktu ini makin berkembang dan terjadi percepatan di 2 tahun terakhir ya, 2-3 tahun terakhir. Termasuk ini juga salah satu berkah dari teknologi ya, memang dengan menggunakan konsep digital marketing. Ini ternyata luar biasa begitu ya perkembangannya gitu. Bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang ingin lihat profil kami itu bisa follow ya akun Instagram kami. Ada Instagramnya @wakafsalman.itb. Ada juga TikTok kita juga bikin sekarang, lalu juga Facebook itu sudah lama. YouTube ini kita baru mulai mengaktifasi untuk YouTube gitu ya. Kita juga rencana ingin men-share narasi-narasi tentang wakaf ya. Mungkin nanti Pak Sudanto juga berkenan jadi narasumber, nanti kita masukkan ke channel YouTube kami gitu ya. Jadi memang ini salah satu strategi kami juga untuk mengakses teman-teman yang milenial ya, karena ternyata dengan era digital marketing ini milenial itu dekat sekali dengan dunia digital. Makanya kita mainin, makanya kalau teman-teman lihat Bapak Ibu semua, Wakaf Salman ini si akun Instagramnya memang terus terang dikelola oleh anak-anak muda Pak. Jadi saya ketemu beberapa kali pertemuan nazir, rata-rata nazir itu sudah senior ya kebanyakan. Jadi pas pertemuan itu saya malu sendiri juga gitu, ternyata saya paling muda, dan di kantor pun saya sekarang paling tua gitu ya. Kebanyakan justru anak-anak muda gitu ya. Jadi terutama yang ngurusin digital ini memang rata-rata usianya masih 20-an gitu ya. Jadi bisa kelihatan lah di akun Instagramnya itu agak beda karena memang anak-anak muda ini yang ngurusinnya gitu ya. Dan kami diskusi dengan pihak YPM, kita memang ingin berharap tadi ya, karena pelopor peradaban umat, maka kita pun perlu juga terkorelasi dengan program dari dunia ya, dan itu namanya Sustainable Development Goals kan. Jadi kita berharap kita bisa menjadi bagian dari solusi dari masalah-masalah ini. Nah ini tadi jargonnya ya, dari masjid untuk semua. Maaf Bapak Gun-Gun, ya. slide-nya belum berjalan, masih yang pertama. Belum berjalan ya sebenarnya? Oh ya, ini sudah. Oh sudah ya? Tadi yang terakhir tadi sudah. Mungkin bisa dicoba lagi. Yeah. Masih yang slide 1 tadi? Iya, tadi masih yang slide pertama. Oh, oke. Yang ini yang kelima. Oh ya sudah. Coba cek dulu ya, maaf ya.
Ini pindah nggak slide-nya? Ini yang kelima. Slide Nggak, yang kelima. belum pindah berarti slide-nya ya? Ini. Belum. Oh, belum pindah ya. Oh ya, ini sudah yang ke-7. Sebentar ya, maaf ini takutnya mungkin kita coba ya. Oh, mungkin lebih enak gak usah pakai slideshow kali ya. Coba ya, maaf ya. Mungkin bisa dibantu dari operator, Pak Kun. Nanti bisa dikirim. Iya. Ini filenya agak besar, tapi kalau ini, maaf, sebentar ya. Coba dulu. Kalau ini terlihat nggak slide-nya? Slide-nya terlihat, Mbak? Ini terlihat. Ini pindah-pindah nggak slide-nya? Ya, sudah pindah-pindah. Kayaknya, jadi nggak usah pakai slideshow. Sepertinya dengan slideshow malah jadi hilang. Ya, jadi ini tadi sudah sempat cerita ya, bahwa kami menggunakan sosial media, ini ada, dan kita juga ingin berkontribusi untuk dunia. Jadi kita visinya memang mendukung Sustainable Development Goal, dan konsepnya kita itu memang dari masjid untuk semua gitu ya. Jadi bagaimana peradaban itu dibangun dari masjid gitu ya. Jadi memang terus terang ini program kita jadinya banyak gitu ya. Meskipun kami juga sedang evaluasi, kita sedang kelompokkan beberapa program untuk take down. Jadi ada program yang memang berhubungan dengan Salman ITB-nya sendiri, tapi juga banyak program yang kita berhubungan dengan dunia di luar Salman gitu ya. Ini ada beberapa, nanti saya cerita sedikit ya, ada mulai 1000 masjid, jadi kita juga bantu masjid-masjid lain gitu ya. Ada syiar sejuta mus'af, ada program siaga bencana, 1000 desa, bank pensil, ini ke pendidikan ya. Ada program wakaf sejuta pohon, ada UMKM, ada sedekah subuh. Jadi memang programnya banyak, meskipun setelah dikata evaluasi kita akan kurangi jadinya ya. Apalagi dengan sekarang literasi wakaf ini kan berkembang ke pengembangan wakaf produktif ya. Nah ini kami harus belajar nih dari Pak Wisudanto ya, gambaran itu. Nah, lalu yang kedua, kami juga mencoba bagaimana kehadiran para alumni ITB juga bisa menjadi sarana kebermanfaatan bagi banyak masyarakat. Jadi kita juga terkoneksi dengan teknologi-teknologi para alumni ITB. Ini saya tampilkan beberapa contoh ya. Kemarin waktu lagi rame COVID ya, waktu lagi rame COVID kan itu oksigen susah gitu ya. Nah, alhamdulillah ada hasil riset dari alumni ITB. Mereka bisa membuat ventilator yang tidak perlu mahal diimpor dari luar, kita bisa bikin dari lokal. Nah, akhirnya kita galang dana ini lewat wakaf dan akhirnya bisa disalurkan ke banyak masyarakat, sampai alhamdulillah jadi dapat penghargaan juga dari Pak Gubernur Jawa Barat waktu itu ya. Lalu juga kita juga sekarang juga punya mesin wakaf air minum ya untuk semua. Ini juga nanti Pak Wisudanto kita juga bisa kolaborasi ya untuk mesin ini nanti di kampus masing-masing ya. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan lembaga di sana. Jadi kita juga mendistribusikan mesin air minum yang langsung bisa diminum langsung ya. Jadi dari air masuk situ udah langsung bisa diminum gitu ya. Kita distribusikan ke masjid-masjid, ada juga ke pesantren untuk yang ini. Ini juga sama temuan dari alumni ITB. Lalu juga rumah sakit. Nah ini yang salah satu proyek wakaf produktif yang mercusuar dari kami ya. Kita sedang ingin membuat sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, nama rumah sakitnya Salman Hospital, di mana rumah sakit ini memang kita set benar-benar menggunakan teknologi juga gitu ya. Jadi dari mulai udaranya, itu ada mesin pembersih udaranya, dan jadi teman-teman alumni ITB yang punya teknologi ini kita combine, jadilah rumah sakit ini yang nanti, rumah sakit ini kombinasi antara wakaf, jadi pembebasan lahannya ini dari wakaf, lalu sebagian bangunan juga itu kita galang dari wakaf, dan juga nanti kolaborasi dengan investor. Jadi nanti ada saham punya investor, ada saham yang punya yayasan pembinaan Masjid Salman, itu wakaf, yang itu nanti keuntungan bagi hasil dari rumah sakit ini, terutama yang sahamnya dari wakaf, itu nanti akan diberikan kepada penerima manfaatnya, mauquf alaihinya, salah satunya juga para duafa gitu. Jadi nanti kita juga menyiapkan ada, ini rumah sakitnya umum gitu ya, komersil, tapi nanti ada space untuk para duafa juga bisa mendapatkan layanan gratis dari hasil keuntungan. Jadi subsidi silang gitu ya konsepnya. Ini gitu ya. Lalu juga sama, sekali lagi kita juga mencoba mengumpulkan inovasi-inovasi dari para alumni. Salah satunya ini bukan masjidnya sebetulnya inovasinya, tapi material bangunannya. Jadi ada temuan dari dosen arsitek ITB, di mana bisa bikin rumah itu kayak bikin Lego gitu. Jadi pakai apa namanya disebutnya tuh saya lupa ya, kayak Lego gitu. Jadi disusun pakai kayu gitu ya. Jadi ini pengerjaannya jadi bisa cepat, 1,5 bulan aja sudah jadi gitu ya si bangunannya.
dan itu tidak perlu pakai semen dan lain-lain, cukup menggunakan kayu yang dirakit gitu, jadi kayak Lego gitu ya. Dan ternyata ini juga cukup memangkas dari sisi pengerjaan ya, banyak pengerjaan yang jadi hilang dengan teknologi ini gitu ya. Ini kita terapkan di Baduy, jadi kita juga bantuin teman-teman di Mu'alaf Baduy. Alhamdulillah kita galang dana wakaf untuk membantu mereka, dan kita gunakan teknologi yang untuk membangun masjid dari kayu-kayu yang disusun secara, saya lupa namanya ya, jadi kayak Lego lah disebutnya gitu ya. Nah, lalu kita juga tadi karena kita ingin untuk bermanfaat untuk tempat-tempat lain, kita pun bantu galang dana untuk beberapa masjid di luar Salman gitu ya. Jadi ada salah satunya masjid internasional. Jadi kita juga bantu galang dana yang pertama untuk Masjid Syekh Ajlin Palestina. Lalu juga kita bantuin teman-teman di Jepang, ada Masjid Ibaraki di sana, kita juga bantu lewat program wakaf Salman, dananya kita galang lalu kita salurkan ke mereka. Lalu juga ada masjid di Wina, Austria, ini juga sama ya. Kita juga bantu gitu ya. Dan ada program-program lain gitu ya yang kita kolaborasikan gitu ya. Jadi memang prinsipnya kita ingin memberi manfaat seluas-luasnya gitu ya. Jadi kalau kita kelompokkan sekarang, kita kelompokkan jadi ada 6 program jadinya. Ada program masjid, ada program kesehatan. Jadi kalau masjid itu ada yang untuk Salmannya sendiri, masjid ramah lingkungan di Salman, lalu juga ada masjid-masjid lain. Yang kedua ada program untuk kesehatan, ada juga program air tadi ya, termasuk sumur air yang menggali sumur juga kita masukin program. Lalu juga ada yang pendidikannya ada, dan ada yang sifatnya umum gitu ya. Nah, namun betul untuk saat ini kami ini harus belajar nih ke Pak Wisudanto dan teman-teman di luar ya, kaitan dengan pengembangan wakaf uang gitu ya. Kami baru mulai sektor produktifnya baru di usaha kecil. Kita punya sekarang ada namanya Salman Bakery ya. Jadi kalau teman-teman ke Masjid Salman, itu di belakang itu ada tempat kue, semi cafe lah ya, tapi nggak kafe-kafe banget gitu ya. Bisa nongkrong di situ. Nah, ini salah satu rencana kita untuk pemanfaatan wakaf uang itu, di mana wakaf produktif ini salah satunya di sana ya. Yang kedua juga ada pengembangan aset-aset wakaf yang lainnya. Jadi kita ada 14 aset dari para wakif yang sedang kita petakan. Jadi aset ini untuk apa, aset ini untuk apa gitu ya. Barangkali teman-teman juga yang punya ide ataupun bisa kolaborasi bisnis, ayo gitu ya, kita manfaatkan aset-aset produktifnya gitu ya. Sehingga nanti bisa menghasilkan uang, yang uang itu akan kita berikan kepada para mauquf alaihim gitu. Dan tadi tantangan pengelolaan wakaf saya rasa nggak beda jauh ya dengan Pak Wisudanto dan juga teman-teman lain ya. Memang yang pertama literasi ya, jadi betul kebanyakan orang dengan wakaf itu biasanya 3M ya, masjid, makam, madrasah gitu ya. Nah, wakaf sosial lah disebutnya. Nah, untuk wakaf produktif ini masih belum banyak yang paham gitu. Jadi kita juga sedang berusaha, wakaf Salman sedang switching dari sekedar fundraising gitu ya, tapi kita juga masuk ke fase berikutnya, yaitu benar-benar mengembangkan wakaf produktif atau bahasa kerennya tuh aset manajemen gitu ya. Ini yang sedang kita coba bantu gitu ya. Jadi memang literasi tantangannya. Yang kedua, kapasitas nazirnya gitu ya. Secara umum, jadi sama, kami juga wakaf Salman masih sedang belajar ini wakaf produktif tuh kayak gimana sih gitu ya. Wakaf uang tuh kayak gimana, wakaf saham dan lain-lain. Kita juga sedang terus, dan memang kami juga mengikuti program sertifikasi dengan BWI untuk membantu meningkatkan kapasitas nazir ya. Yang ketiga, nah memang ini karena kapasitas nazir terbatas gitu ya, termasuk terbatas di sini kan gak cuma sekedar bisa ngelola wakafnya ya, tapi juga kalau pengen wakaf produktif ini kan butuh ilmu bisnis ya. Nah memang tantangan di Indonesia ini di pengembangan wakaf produktif ya, jadi masih terbatas nih kapasitas ilmunya, baik wakifnya maupun juga nazirnya. Tapi potensinya ada gitu ya, potensi ada. Nah ini mungkin tantangannya secara umum ada 3 gitu ya. Nah tadi ya, kami sendiri di Salman gitu ya, di wakaf Salman, kita mencoba melakukan upaya peningkatan para nazir di internal gitu ya. Pertama kita punya program spiritual morning bagi para karyawan. Yang kedua ada program asah gergaji, jadi kita upgrade gitu. Yang ketiga juga ada program-program gathering. Dan ini yang terakhir sebenarnya yang paling penting ya. Jadi memang perlu dipetakan ini nazir-nazir yang ada di internal itu harus dikirim. Seperti misalkan tim saya ada yang digital, oke, memang kita kirim untuk belajar ilmu-ilmu digital marketing dan lain-lain. Lalu juga saya sebagai pimpinan gitu ya, itu juga harus tersertifikasi dari BWI. Saya baru minggu lalu dapat sertifikasi dari BWI gitu ya. Termasuk teman-teman di internal juga kita kirim ke banyak pelatihan, ada webinar termasuk sertifikasi. Karena memang problem kita ya kita akui salah satunya adalah kapasitas nazir gitu ya untuk pengembangan. Yang berikutnya sebetulnya strateginya untuk mengembangkan wakaf Salman ya sederhana sih, alhamdulillah kita sebetulnya sudah punya ilmunya ya.
dengan adanya wakaf core principle, itu kan ada standar kayak ISO-nya wakaf lah ya sebetulnya. Jadi tinggal diikuti sebetulnya sekarang tuh enak. Berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu begitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah BWI-nya juga sudah makin keren gitu ya. Mereka sudah banyak program. Kita tinggal ngikut sistem yang ada di perwakafan Indonesia, ikut regulasinya. Nah, itu yang sedang juga kami implementasikan gitu ya di Wakaf Salman. Jadi kita juga mencoba apa yang kita lakukan ini sudah benar belum secara syariah, secara regulasi, termasuk secara sistem bisnisnya, sistem manajemennya udah benar belum gitu ya. Nah, itu kita coba perbaiki terus di Wakaf Salman. Ini ada film tapi tidak usah kayaknya, kita langsung saja. Jadi ini kurang lebih kalau ingin bersilaturahim lebih lanjut, boleh kunjungi website kami wakafsalman.or.itb atau di Instagram @wakafsalman.itb, Facebooknya Wakaf Salman, dan kami pun terbuka bagi yang mau kolaborasi ya. Terus termasuk tadi ini kita punya sekitar 14 aset lahan di Jawa Barat ya, yang mungkin ada yang mau punya ide bisnis yang bagus, ayo kita ngobrol, kita kembangkan jadi wakaf produktif. Dan terakhir ya sebagai penutup, mudah-mudahan semua yang hadir di sini nih termasuk dari panitia nih gitu ya, dari Wachits yang kita juga sepakat saya rasa dengan statement Ibnu Qudamah kan, siapakah yang paling bahagia katanya, orang yang lebih bahagia adalah orang yang terhenti nafasnya namun tetap mengalir pahalanya gitu ya. Jadi idealnya kita bisa berwakaf. Kalau belum bisa ideal banget berwakafnya gitu, nggak bisa wakaf yang banyak, tapi minimal jadi sarana orang bisa berwakaf. Dan forum inilah saya rasa hadir untuk itu, mudah-mudahan pahalanya pun seperti yang dirasakan oleh para pewakif semuanya. Demikian mungkin bisa disampaikan, mohon maaf bila ada kurang berkenan, mungkin kita lanjut dengan sharing. Dari saya cukup sekian, jalan-jalan ke Sukasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Gun-Gun atas pemaparan materinya. Masya Allah ya, tadi sudah jelaskan beberapa program dari Wakaf Salman yang kemudian menunjukkan tidak hanya wakaf itu tidak hanya mencakup 3M saja ya, madrasah, masjid dan makam, tapi juga tadi jelaskan ada rumah sakit, kemudian wakaf air minum, kemudian dari program-program pendidikan dan lain sebagainya. Baik, memasuki sesi selanjutnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab bagi Bapak Ibu para peserta yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan penjelasan dari kedua materi sebelumnya, bisa raise hand atau langsung bertanya via kolom chat. Baik, kepada Kak Gusrianti, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sharingnya tadi Pak Wisudanto dan juga Pak Gun-Gun. Saya ini ya termasuk orang yang kalau bisa dibilang ngefans ya sama Salman dan sama Puspas Unair gitu. Jadi saya senang sekali bisa mendengar penjelasannya. Dan beberapa kali juga ketika saya di kelas, karena saya kan ngajar akuntansi zakat dan wakaf, saya pernah mention beberapa kali tentang Wakaf Salman sama Puspas Unair juga gitu, sama senior juga pernah saya sampaikan gitu. Di sini mungkin saya ingin bertanya lebih detail kali ya Pak. Jadi kalau berkenan nanti mohon dijelaskan ya, terutama yang pertama dari Puspas. Puspas kan di Unair kan akhirnya menjadi nazir universitas pertama gitu kan di Indonesia. Mungkin bisa dibagi gitu Pak, step by step, atau mungkin pertama kali inisiatornya siapa gitu ya, bagaimana sehingga akhirnya bisa lahir jadi nazir universitas pertama di Indonesia gitu. Karena saya yakin ini pasti tidak hanya inisiatif yang 1-2 bulan langsung jadi, atau mungkin hanya 1-2 orang yang melakukan gitu. Karena saya pernah gitu diajak sama senior untuk di tempat saya sendiri itu dari tahun kemarin itu nggak goal gitu Pak, ingin membentuk lembaga yang serupa gitu, mungkin karena memang dari SDM di sini belum siap atau bagaimana gitu, tapi mungkin bisa kami belajar kalau dari Puspas itu bagaimana dari awalnya itu sehingga bisa
kampus itu mau gitu loh Pak. Jadi nazir universitas gitu. Itu yang untuk ke Puspas. Terus yang kedua untuk yang Salman ini basisnya sangat kuat ya Pak sama alumni karena saya lihat tadi penjelasannya memang sangat kuat komunikasinya dengan alumni gitu. Nah mungkin ada tips mungkin Pak yang bisa diberikan kepada kita semua di sini bagaimana maintainnya hubungan antara ini ya YPM. Saya yakin ini yang alumni ini tidak lepas dari mungkin dulu mahasiswa yang ikut pembinaan di YPM sehingga bisa loyal gitu di program-program Wakaf Salman. Mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Gusrianti atas pertanyaannya. Jadi kalau saya rangkum tadi, yang pertama adalah pertanyaan kepada Bapak Wisnudanto terkait dengan sejarah dari pendirian Lembaga Nazir ya di Universitas Airlangga. Kemudian yang kedua kepada Bapak Gun-Gun terkait dengan tips dan trik untuk memaintain relasi ya dan komunikasi dengan para alumni. Monggo untuk yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Wisnudanto. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih Bu Gusrianti. Pertanyaan sangat luar biasa dan terima kasih atas apresiasinya kepada kami, Bu. Mudah-mudahan kami dan jenengan bisa sama-sama saling belajar dan bertukar pikiran, agar bisa sama-sama tetap mewujudkan literasi wakaf di Indonesia. Ibu, tadi kami sampaikan di awal bahwa awalnya kita di statuta itu hanya ada Puspas saja, Ibu, begitu. Tapi karena kita punya semangat bahwa kita juga ingin masuk ke dalam dana umat ya, khususnya untuk Muslim supaya punya dana abadi ya, dana abadinya orang Muslim ya wakaf begitu. Sedangkan di wakaf sudah ada undang-undang yang cukup jelas bahwa harus dipisahkan ya, begitu terkait dengan pengelolaannya dengan dana-dana yang lain. Kami usulkan hal tersebut, Bu, selalu kita usulkan kepada rektor kami. Ya, kebetulan rektor kami ini adalah seorang akuntan, Ibu, begitu. Jadi karena rektor ini seorang akuntan dan paham betul bahwa ketika kita itu ada kekayaan yang dipisahkan, kemudian berarti kan harus punya neraca tersendiri, maka kami pun ketika melakukan due diligence di terkait pengelolaan kenadiran di Badan Wakaf Indonesia, kita juga mengatakan bahwa ini nanti hartanya akan dipisahkan dan kegiatannya itu akan terpisah dari kegiatan pengelolaan dana-dana sosial yang lain, begitu Bu. Itu semangat itu yang kita munculkan, ya. Memang tidak mudah, Bu, ya. Kami juga sering kali mengadakan talk show, begitu, yang kami juga sering diundang di perguruan tinggi lain. Memang untuk memisahkan itu pasti banyak tantangannya, ya, Bu, baik itu dari dalam maupun dari luar. Ya, alhamdulillah kita ini harus menyuarakan ke Majelis Wali Amanat juga, begitu, bahwa memang undang-undangnya mengatakan harus dipisahkan, begitu. Sehingga ya tidak bisa ditawar, begitu, harus sesuai dengan undang-undang. Kalau memang mau masuk wakaf ya memang harus dipisahkan, begitu Bu. Jadi memang ya harus militan begitu ya, Bu, ya. kita kalau perjuangan kita mau sharing ya, perjuangan untuk punya rekening nazir sendiri kan kita sudah punya Puspas, ya. Puspas ini juga dari awal kan memang inisiasi rektor bahwa hartanya memang dipisahkan mudah, ya, Bu, begitu. Terus setelah itu, setelah ada Puspas yang dipisahkan hartanya dari universitas, kok ada hal lagi yang harus dipisahkan lagi, begitu pertanyaan dari komite audit Majelis Wali Amanat, begitu ya. Nah, tapi kan memang perintah undang-undang memang harus dipisahkan, begitu. Nah, untuk memisahkan dan membuat rekening yang terpisah itu butuh waktu 1 tahun, Bu, begitu ya. Untuk bisa ada rekening sendiri atas nama Nazir Universitas Airlangga, begitu. Itu prosesnya complicated, Ibu, begitu. Itu dari kami, Bu, mudah-mudahan bisa menjawab kegundahan hati Ibu, begitu. Bu Lisa, saya kembalikan Bu Pausia, monggo. Terima kasih Bapak Wisnudanto. Monggo selanjutnya dari Bapak Gun-Gun.
Baik, makasih nih, luar biasa nih. Saya juga belajar banyak nih. Pak Sudanto nih, kami justru harus belajar ke Pak Sudanto gimana itu ya bisa sampai nazirnya tuh kampus ya. Karena dinamika yang terjadi di kami ini beda jauh. Jadi justru ada sekelompok orang yang menyerang lah, boleh dibilang ke Salman gitu ya. Jadi sampai ada surat itu teman-teman lah, gitu. Saya juga kenal beberapa teman-teman saya juga gitu ya. Mereka bikin petisi gerakan anti radikalisme dan akhirnya semua yang nempel ke Salman disebut radikal lah oleh mereka gitu ya. Termasuk juga si Masjid Salmannya gitu ya. Jadi saya tapi belajar mungkin dinamika politiknya beda ya. Jadi saya juga jadi paham. Dulu para founding father-nya Masjid Salman itu cerdas. Mereka sengaja datang ke Bung Karno kan. Datang ke Bung Karno, jadi akhirnya yang nunjuk lahan itu untuk masjid itu kan Bung Karno akhirnya, presiden saat itu gitu ya. Bahkan nama Salmannya pun itu dari Bung Karno. Jadi kita minta namanya masjidnya, monggo Bung Karno, ya. Bung Karno lalu nanya, itu siapa tuh yang pinter tuh, yang ini parit itu katanya ide parit itu, Salman, nah itu tuh. Nah jadi Masjid Salman aja jadi tuh. Jadi kalau ada yang otak-atik ya itu ke Bung Karno lah gitu kan caranya ya. Nah tapi ya pada akhirnya kita juga akhirnya harus hati-hati ya. Kami juga sadar di YPM akhirnya kita juga bahkan terus terang ini kami sampaikan ya, itu akhirnya YPM Salman ITB itu nyewa ke ITB untuk lahan masjid itu, masjid dan sekomplek itu ya. Jadi kami bayar ke ITB itu dalam rangka untuk mengamankan dari hal-hal yang tidak, karena bagaimana ini aset negara ya sebetulnya ya. Kan lahan itu masih aset negara juga. Cuma bedanya kalau di kampus lain nggak ada yang metak-metik kali ya. Kalau di kami ini rame gitu, oke deh, kita sepakat, udah kita sewa aja deh. Jadi secara akad dengan pemerintahnya clear bahwa YPM Salman ITB, organisasi yang sudah terpisah gitu ya, itu menyewa aset yang di masjid dan sekitarnya itu, karena memang kita juga kelola kan akhirnya ya. Jadi fair lah gitu ya, win-win solutionnya begitu. Jadi kalau dapat isu-isu tentang ada GAR dan lain-lain, ya itu dinamika di kami lah. Makanya saya kebayang, wah kalau bisa sampai ITB jadi nazir, wah udah itu hebat banget itu. Kita baru bisa sampai level yayasan lah, yayasan pembina Masjid Salman gitu ya. Nah ini intermezzo sedikit ya. Nah yang kedua tadi bagaimana memaintain alumni, iya betul, memang kami akui kekuatan Salman itu ada pada jejaring dari para aktivis. Jadi bukan cuma alumni ITB sebenarnya, tapi alumni Masjid Salman. Karena si Masjid Salman ini banyak banget memang dulu kegiatannya. Kita punya ada karisma untuk pendidikan remaja. Itu banyaknya mahasiswa dari berbagai kampus, lalu dia membina remaja-remaja. Salah satu adik karisma kami itu yang cukup terkenal jadi artis namanya Irfan Hakim gitu ya. Untuk anak-anak SMA. Untuk anak-anak kecil kita punya namanya PAS, Pembina Anak-anak Salman. Itu si anggota organisasinya campur dari berbagai kampus, plus yang dibinanya juga anak-anaknya. Kita punya ada Majelis Taklim, Mata, kita punya Gamais. Nah kalau Gamais nempel ke ITB nih. Lalu kita juga punya Bioter, ini yang para aktivis lingkungan ya. Lalu kita punya Pustena, Pusat Teknologi Tepat Guna. Lalu juga ada lagi yang senang Salman Filmmaker. Jadi memang banyak aktivitas di Masjid Salman yang membuat akhirnya engagement orang dengan Masjid Salman ini tinggi. Nah ini yang memang akhirnya yang kita mainkan dalam tanda kutip ya, network ini. Jadi memang kita berapa kali bikin silaturahim dengan alumni-alumni Salman gitu ya. Dan pada akhirnya kalau mereka sudah jadi donatur di Wakif, ya kami maintain dengan strategi CRM, Customer Relationship Marketing gitu. Jadi memang kita petakan, ada Nazir tuh, ada Wakif itu ada yang tipe VVIP, dia donasinya biasanya di atas 10 juta gitu ya. Nah untuk orang-orang ini kita memang silaturahim langsung ya, didatengin secara rutin. Gitu. Ada lagi yang 5-10 nanti kita kategorikan VIP, lalu ada yang 2-5 itu kita kategorikan reguler, ada di bawah 2. Nah itu kita memang ada strategi bagaimana memaintain para wakif yang ada. Nah sisanya memang ya tadi getok tular lewat jaring alumni jadinya, alumni Salman maupun juga alumni ITB gitu. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Pak Gun-Gun atas penjelasannya. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Nurholik, monggo bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, terdengar. Baik, terima kasih Mbak Fauzia. Saya ingin izin bertanya sama Pak Gun-Gun mengenai Wakaf Salman ITB sama BPUDL itu apakah suatu entitas yang berbeda atau menjadi satu kesatuan yang sama dalam satu yayasan atau pripun, nggih?
Tadi maaf Pak, satu apa pertanyaan yang tadi BPUPR saya baru dengar. BPUDL. Apa? BPUDL ITB sama Wakaf Salman ITB itu entitas yang berbeda. BPU atau apa ya itu, kalau boleh tahu bisa saya juga baru dengar jujur. Oh, BPUDL yang ada di ITB, Badan Pengelolaan Usaha dan Dana Lestari. Oh, nah ya nanti saya jelasin. Yeah. Terima kasih Pak Gun-Gun. Ya, baik. Langsung dijawab atau gimana? Baik, monggo Pak Gun-Gun, bisa langsung ya, dijawab. jadi, nah ini hebatnya Pak Wisudanto dan teman-teman Universitas Airlangga. Kalau di sana, yang begini bisa digabung di kampus. Kalau di kami, karena isunya Islam itu ada kubu-kubu yang anti gitu ya, sehingga akhirnya para alumni membuat dana abadi yang tadi. Jadi itu beda. Jadi kalau itu dikelolanya oleh alumni, Ikatan Alumni ITB, kolaborasi dengan MUA. Jadi yang resminya yang untuk dana abadi ITB itu yang tadi, tapi konsepnya bukan wakaf itu. Konsepnya konsep dana abadi atau endowment fund ya. Kan sebenarnya endowment fund itu wakaf ya aslinya, cuma ditiru jadi endowment fund. Nah, jadi yang dipakai konsepnya adalah endowment fund, jadi bukan wakaf memang. Meskipun sunatullahnya itu wakaf sih sebetulnya ya. Tapi karena nggak mau ada Islamnya gitu ya, udah jadinya dana abadi aja gitu ya. Nah kalau yang wakaf, ayo di Wakaf Salman aja gitu ya, itu programnya. Dan saya terus terang baru tahun bulan ini Pak, saya kan baru sebulan nih masuk ke Wakaf Salman, jadi akhirnya amanah dari YPM, sok Kang Gun, coba dievaluasi apa yang kira-kira bisa dikembangkan. Dan salah satu yang udah sedang kita siapin memang dana abadi Pak. Betul, Pak Wisudanto udah bener tuh, makanya saya harus belajar nih. Saya mau bikin dana abadi, tapi bukan dana abadi alumni lagi, karena udah ada di sana kan programnya. Dana abadi wakaf jadinya. Nanti network alumni-alumni muslimnya kita giring di sini, nah nanti mauquf alaihnya nanti kita bikin program sama-sama begitu. Itu mungkin jawabannya. Jadi terpisah, itu benar-benar terpisah. Oh ya, kita itu nazirnya YPM Salman. Jadi Wakaf Salman itu menjadi bagian dari YPM, Yayasan Pembina Masjid Salman. Jadi terdaftar nazirnya bukan Wakaf Salman, tapi YPM Salman. Kami ada di bawah YPM Salman, meskipun manajemennya itu sifatnya lebih independen ya. Gitu. Tapi beberapa keputusan tetap harus koneksi dengan YPM Salman, dan ada Dewan Syariahnya juga dari Salman. Baik, terima kasih Pak Gun-Gun atas penjelasannya. Ya, baik, monggo dari peserta yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bapak Wisudanto atau Bapak Gun-Gun, bisa disampaikan. Ya, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan ini ya, membangun kepercayaan untuk kemudian membangun kepercayaan masyarakat untuk kemudian berwakaf baik di Puspas ataupun di Wakaf Salman ya. Apakah bagaimana kemudian strategi dari baik dari Puspas ataupun dari Wakaf Salman untuk kemudian membangun kepercayaan ya untuk mengajak masyarakat berwakaf di tanah kita. Mungkin dari Bapak Wisudanto terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Fauzia. Mohon izin Pak Gun-Gun untuk menjawab pertanyaan Pak Fauzia. Memang Mbak, kalau kami belajar dari Pak Gun-Gun bahwa yang namanya mengelola dana sosial ya, khususnya wakaf, tadi prinsip-prinsip yang kami sampaikan ya, pertama harus halal, hanya ada 9 prinsip yang kami sampaikan di awal, sehingga dengan transparansi, kredibilitas, profesional, dan kita sampaikan bahwa yang namanya wakaf pun kita sampaikan bahwa ini harus terus berkelanjutan ya, itu ya memang hal-hal seperti itu yang kita sampaikan ya, sehingga alhamdulillah kita kalau sekarang Pak Gun-Gun ini kami kalau di neraca kami untuk wakafnya ini sudah 6 miliar Pak Gun-Gun. Untuk penghasilannya hampir sama dengan ITB, kita untuk Gria Kotija itu sudah 1,3 Pak Gun-Gun begitu. Jadi mohon doa restunya, mudah-mudahan kami juga bisa bersilaturahmi ke tempatnya Pak Gun-Gun untuk belajar mengelola wakaf ini Pak Gun-Gun. Jadi balik Pak, saya belajar. Di karena banyak bidang yang bisa dikerjasamakan Pak Gun-Gun. Kita pun juga ada wakaf yang agak jauh nih Pak Gun-Gun, itu di Banyuwangi dan di Madiun ya rencananya. Magetan, mohon maaf, Magetan ya, cukup jauh dari Surabaya. Itu juga kita
berpikir keras ya untuk bagaimana ini cara mengelolanya. Sehingga kalau memang kita belum punya perencanaan yang matang, Mbak Fauziah, kita tidak berani menerima akad terkait wakaf tersebut begitu. Jadi kita baru betul-betul terima wakaf tersebut kalau kita sudah punya perencanaannya minimal 10 tahun ke depan begitu, Mbak Fauziah. Itu dari kami. Oh ini baik, terima kasih Pak Wisdanto. Monggo dari Bapak Gun-Gun. Ya, izin Pak Wisdanto ikut menambahkan. Ya, jadi tadi ya bagaimana strateginya untuk menumbuhkan kepercayaan. Jadi ya jelas tentu komunikasi ya kata kuncinya kan itu ya. Jadi memang kami memang punya tim ada yang khusus memaintain para wakif ya. Untuk yang wakif-wakif VIP gitu ya, itu memang secara khusus ada tim yang memang bersilaturahim, datang gitu ya. Jadi memang menyapa dan itu personal. Di data kami wakif premium disebutnya ya, VVIP itu ada 49. Dan itu menghasilkan, saya lupa berapa persen dari total dana wakaf kita. Jadi makanya ini betapa pentingnya ini kan wakif VIP ini. Jadi memang didatengin, silaturahim, lalu kita juga ada wakif gathering, kita bikin ada wakif gathering. Ya memang harus kita maintain ya. Yang kedua juga bagaimana menumbuhkan trust ya memang kita akhirnya harus melakukan report ya. Jadi kami memang setiap bulan gitu ya kita mengirimkan via tadi pakai digital marketing ya. Jadi kita pakai WhatsApp. Kita blast laporan kami ke para wakif ya. Total tuh ada kalau saya tidak salah per hari ini kalau dari data yang pernah berwakaf ke kami itu ada 30 ribuan yang pernah berwakaf ya. Dari mulai yang cuma ribuan rupiah karena kita kan ada yang crowdfunding model wakaf dan infaknya gitu ya. Ada yang dari ribuan rupiah sampai yang ratusan juta itu ada gitu ya. Kami miliaran juga ada yang premium. Nah itu kita memang melaporkan. Jadi kita ini bentar lagi nih minggu depan. Tadinya mau minggu ini tapi ada perubahan sedikit. Minggu depan juga kami ngirim laporan bulanan bulan Juli ya. Jadi landing bulan Juli ini ke program apa aja sih. Lalu juga ini belajar dari sekolah fundraiser-nya Mbak Diana ya, Diani ya. Beliau juga menekankan tentang pentingnya kaji dampak katanya. Jadi wakaf yang kita ini tuh bermanfaat buat siapa sih, berapa orang, nah itu jadi kita juga sampaikan itu ke para wakif. Jadi misalkan kayak tadi sumbangan untuk masjid sehat, bukan masjid sehat, tadi mualaf Baduy, nah wakaf untuk masjid mualaf Baduy, itu berapa penerima manfaatnya, berapa orang, itu kita sampaikan juga. Terus memang juga salah satu yang juga kita bangun adalah ya branding ya, ini ujung-ujungnya ilmu marketing kan. Trust itu kan dari brand ya salah satunya. Makanya memang kita agak khusus nih ngelola sosial medianya gitu ya. Jadi boleh teman-teman juga lihat di sosial media kami ya, @wakafsalman.itb memang agak serius kita ngelolanya gitu. Jadi kita bikin konten-konten gitu ya. Itu juga upaya kita bagaimana membangun trust mereka begitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Baik, berarti yang saya tangkap tadi ada perencanaan yang matang, kemudian juga bagaimana memaintain komunikasi ya, dan juga transparansi kepada para wakif. Ya. Kemudian dari teman-teman Bapak Ibu peserta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mau ditindaklanjuti terkait dengan pemaparan materi tadi? Nih, satu lagi dari saya, Bapak, terkait dengan bagaimana kemudian memanajemen SDM ya, terkait dengan operasional sehari-hari, kemudian mungkin pembagian divisi dan ya terkait dengan operasional atau manajemen dari lembaga baik Puspas ataupun Wakaf Salman, bagaimana kemudian terkait strateginya gitu. Mungkin dari Bapak Wisdanto terlebih dahulu, monggo. Mbak Fauziah, kan kalau di lembaga sosial ini berarti kan minimal 3 peran ya. Pertama menghimpun, kemudian mengelola, kemudian menyalurkan ya. Paling tidak di 3 peran ini kita harus punya sumber daya manusia yang benar-benar memenuhi syarat ya. Kalau sekarang kan ada syarat terkait dengan sertifikasi ya di Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah kalau di Puspas
Nah, ini sudah ada 3 orang yang sudah tersertifikasi begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita menyalurkan ke Makopalai, karena memang penyaluran sendiri itu kan membutuhkan effort yang cukup besar ya. Makanya ketika kita menyalurkan ke Makopalai itu kita langsung penyalurannya lewat Puspas gitu, jadi supaya nanti auditnya juga jelas begitu. Oh, berapa sih persen yang dihasilkan oleh wakaf begitu, sehingga bisa di-encourage, oh ini wakaf hasilnya sekian gitu ya, disalurkannya melalui Puspas, sehingga antara Puspas dan Nadir Universitas Airlangga ini saling bekerja sama, saling bersinergi begitu, sehingga tercipta yang tadi tidak ada pecah-pecah ya, friksi-friksi itu tidak terjadi begitu. Itu kalau di kami, Mbak Fauziah. Baik, terima kasih Pak Wisudanto. Dari Bapak Gun-Gun terkait ya. Tadi maaf, boleh diulang pertanyaannya? Saya tadi jadi lupa tadi dengan penjelasan. Ya, terkait ini Bapak, terkait manajemen SDM, terkait operasional sehari-hari. Ya. Jadi mirip mungkin ya dengan Pak Wisudanto ya, memang ada 3 fungsi sama, cuman kalau kami 3 fungsinya itu, satu ada bagian marketing ya, disebutnya marketing, nah itu pengimpunan kurang lebih ya. Itu ada 2 segmen, jadi untuk yang sifatnya wakif individu ataupun retail gitu ya, ada juga yang sifatnya ke corporate, ke perusahaan-perusahaan. Jadi memang program kami juga ada yang kolaborasi dengan CSR perusahaan gitu ya. Nah itu untuk yang marketing gitu ya. Lalu yang kedua ada lagi program. Nah kalau program ini bicara tentang lending dananya gitu ya, penyaluran, betul. Nah satu lagi adalah bidang operation. Jadi operation ini yang sifatnya mendukung operasional manajemen ya, dari mulai keuangan gitu ya, administrasi keuangan, terus juga logistiknya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi memang bagi 3. Lalu kaitan dengan strategi, betul tadi juga saya sudah sampaikan gitu. Kalau kami di Wakaf Salman kita bikin untuk yang memang yang sifatnya full time ada di kami. Jadi ada yang, jadi SDM-nya ada 2 kelompok, ada yang memang full time digaji gitu ya. Ada juga yang sifatnya freelance marketing ya, bukan marketing, freelance, relawan lah. Gitu ya, relawan, atau termasuk juga ada yang magang nih, dengan adanya MBKM kita juga dapat banyak mahasiswa yang magang di kami gitu ya. Nah ini kita manage-nya agak beda tuh. Jadi secara sistem ada 3 kelompok magang, karyawan, tapi karyawan juga kita masih kontrak ya sifatnya. Satu lagi itu adalah relawan gitu. Dan programnya tadi satu, kalau untuk yang di kantor kita memang tiap pagi itu wajib untuk spiritual morning. Jadi ada ngajinya, ngaji bareng, ada baca istighfar, sisanya ada mungkin arahan ataupun nasihat saling tausiah lah gitu ya. Yang kedua, kita juga ada program untuk mengirimkan tim kita untuk ikut pelatihan-pelatihan. Jadi kompetensi apa yang dibutuhkan, oke kita cari webinarnya, dikirim. Satu lagi sertifikasi, betul. Sama Pak Wisudanto, kami juga baru 3 orang Pak yang tersertifikasi. 4 berarti yang sama saya sekarang jadinya. Saya baru gabung masuk sertifikasi jadinya gitu ya. Tapi memang itu masih di level pimpinan ya. 3 itu masih di level pimpinan. Jadi manajernya semua udah, sama direkturnya yang udah Pak Hari ya, Pak Hari Utomo. Yang tim di bawah belum Pak. Ini kami juga sedang mulai siapkan programnya begitu. Mungkin itu ya kayaknya bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Gun-Gun dan juga Pak Wisudanto. Insya Allah dari saya sudah sangat jelas ya jawaban-jawabannya. Mungkin saya kasih kesempatan lagi terakhir ya, 1 pertanyaan. Mungkin dari Bapak dan Ibu, ada yang ingin tanyakan terkait dengan materi hari ini. Monggo bisa raise hand atau langsung menuliskannya di kolom chat. Baik, karena insya Allah sudah jelas semua, karena belum ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin menutup nih. Terima kasih banyak, jazakumullahu khair kami ucapkan kepada Bapak Wisudanto dan juga Bapak Gun-Gun atas kesediaan waktunya mengisi acara pada siang hari ini. Semoga dengan ilmu dan
program-program tadi ya yang telah dijelaskan sangat jelas, bisa menjadi sarana bagi kita ya untuk kemudian memahami kembali apa itu wakaf dan juga bagaimana kontribusinya terhadap umat ya. Dan benar-benar tadi itu membuka wawasan banget gitu. Ternyata wakaf tuh selama ini yang saya kiranya hanya ada untuk masjid ya dan mungkin sekolah, tapi ternyata bisa mencakup banyak hal gitu, dari rumah sakit, kemudian dari pendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga PR bagi kita semua ya sebagai generasi muda untuk kemudian bisa mempelajari wakaf kembali gitu dan juga berkontribusi lebih untuk kebaikan wakaf di Indonesia. Terima kasih banyak. Kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri agenda pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan dalam hati. Mari kita tutup agenda pada siang hari ini dengan bacaan istighfar. Hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari kami. Bagi Bapak Ibu juga mohon bisa mengisi link presensi kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak Gun-Gun, Bu Lisa. Ya, Pak. Mohon izin Pak Lisa, Pak Gun. Terima kasih. Terima kasih banyak Zaza dan teman-teman semuanya. Izin pamit ya. Iya Pak, terima kasih. Hehehe